Hai, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana, Mas? Di kantor. Ini lagi kantor. Oh. Mas, aku mau minta waktunya nih, mau kayak wawancara gitu. Ya, sharing-sharing aja, ngobrol. Pembahasannya ASN yang smart ASN gitu. Jadi kan uh, ASN itu bisa dikatakan smart atau smart ASN itu kan harus memiliki 8 prinsip dan keahlian yang harus dimiliki. Nah, pertama itu kayak integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality dan networking entrepreneur. Nah, nanti aku mau nanya aja seputar hal poin-poin itu tadi. Menurut Mas itu kayak gitu tuh apa sih, sifat kayak gitu tuh bagaimana gitu loh pemahamannya. Terus ya nanti aku mau minta pendapat aja di tempat kerja itu di kantor sekarang ini apakah udah terlaksana apa belum. Bersedia nggak, Mas? Sedia, boleh, silakan. Ya udah, aku mau mulai dari yang integritas dulu. Aku mau nanya pendapatmu, Mas, nih, integritas itu apa sih sebenarnya? Secara garis besar aja. Kalau menurutku integritas itu adalah salah satu karakter seseorang ataupun salah satu pedoman seseorang untuk selalu konsisten dalam menjalankan aturan yang ada, gitu kan. Selalu taat dengan aturan yang ada, selalu istilahnya itu dia takut dengan bukan takut ya istilahnya. Dia selalu menjalankan apa yang seharusnya dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, tanpa harus dilihat sama orang, tanpa harus dilihat sama atasan ataupun dia sendirian. Kalau dia punya integritas, dia pasti akan berbuat sesuai dengan aturan yang ada. Contohnya integritas itu misal yang paling istilahnya paling terkenal kan berhubungan dengan korupsi gitu kan. Orang yang berintegritas itu dia tidak mau korupsi dengan cara apapun, dengan kesempatan apapun, mau kesempatan yang segede apapun untuk dia berkorupsi. Kalau dia punya integritas yang tinggi, dia pasti akan menjaga aturan-aturan yang sudah ada, seperti itu. Berarti kesimpulannya kayak kesadaran kita akan tanggung jawab masing-masing begitu ya? Bisa dibilang tanggung jawab untuk menjaga tetap berbuat baik dalam bekerja sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu integritas. Menurut saya pribadi lah ya, mungkin atau ada pakar atau yang lebih paham dari saya, mungkin ada meleset-meleset dikit yang apa-apa. Intinya seperti itu. Tapi kalau di lapangan, di dunia kerja apa di kantor gitu, apa semua itu telah melaksanakan jiwa yang integritas gitu? Bisa dibilang gini ya, kalau kita semua memang diharuskan dari semenjak seleksi kita masuk di PNS atau perusahaan apapun, itu kita dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi. Jadi untuk penerapannya sendiri ya, namanya manusia ya, kan manusia itu seperti kita uh, berhadapan dengan Tuhan gitu. Seperti itulah. Kalau misal kita sadar akan berbuat itu salah, mendapat dosa, pasti dia akan menjalankan integritas sebagai seorang ASN. Seperti itu. Kalau di lapangannya ya sama seperti kita kehidupan manusia. Ada yang masih setengah-setengah, ada yang benar-benar menjalankan, ataupun masih banyak yang melanggar seperti itu. Nah, itu tidak boleh dicontoh kalau ada yang melanggar. Kita tetap harus ingat bahwa integritas itu adalah salah satu hal yang sangat penting, yang jarang, bukan yang jarang, yang sudah langka dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang. Bukan berarti nggak ada orang integritas lah ya, enggak. Tapi kalau menurut Mas nih, kalau boleh menilai di tempat kerjamu nih, apakah ada satu atau dua orang yang belum gitu? Nah, gini, jadi integritas itu
kita kita susah sekali ya menilai orang ini berintegritas apa enggak. Sebenarnya tuh ya bisa, cuma kadang-kadang kita itu menilai keintegritasan seseorang itu indikatornya sangat susah sekali. Jadi integritas itu sebenarnya untuk diri kita sendiri gitu loh. Untuk diri kita ini untuk kita terapkan di diri kita sendiri. Ya kita bisa sih menilai orang, oh ini orangnya berintegritas nih, prinsipnya bagus, dia tetap tahan. Tapi di belakang kan kita nggak tahu dan ya intinya kita susah sekali untuk menilai seperti itu. Kayak gitu. Misal kalau dinilai, oke lah ada indikator bahwa orang ini bersih, tidak ada korupsi, bisa jadi indikator itu bisa mencerminkan keintegritasan seseorang, tapi bisa jadi secara administratif dia mungkin tidak masih tidak berbuat apa-apa yang nyeleneh, tapi di luar itu kita nggak bisa karena integritas sangat melekat dengan karakter, jadi susah dinilai. Menurut saya sih seperti itu. Lalu gimana nih, maksudnya kayak pendapatmu apa atau apa yang Mas lakukan nih jika ada temen menurut Mas tuh kayak dia nih nggak integritas sekali sih orangnya gitu. Menegur kah atau mengajak dia apa bagaimana? Nah itu ya kita kalau sesama temen, apalagi satu kantor, apalagi satu institusi, ya kita tegur. Bisa dia melanggar integritas ya kan, wajib menegur kita, wajib menegur. Kalau tidak bisa ditegur kan pasti ada wadah untuk kita, bukan memakai kancane ya istilahnya kalau di Jawa ya, tapi kayak melaporkan kalau ada tindakan-tindakan yang kurang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu kewajiban kita sebagai seorang ASN. Kita digaji itu salah satunya bukan cuma untuk kerja aja, tapi ya untuk saling mengawasi juga, saling mengawasi, saling menertibkan satu sama lain seperti itu ya. Tapi yang paling utama adalah kita sendiri dulu yang harus tertib. Kalau ada teman-teman kita yang seperti itu kita ingatkan. Itu. Nah, terus Mas nih kan ada poin IT dan bahasa asing nih. Mas sendiri nih apakah udah mahir dalam berbahasa asing kayak bahasa Inggris atau udah mahir IT banget atau apa gimana? Kalau saya pribadi sih dibilang mahir sih belum, cuma saya menuntut diri saya sendiri untuk paling nggak bisa mengikuti perkembangan zaman yang sudah ada, kayak IT, kayak bahasa Inggris. Karena apa? Karena pekerjaan kita menuntut untuk itu, dan menurut saya itu sangat penting karena kalau dengan era sekarang ini yang perusahaan itu sudah tidak kayak dulu ya, harus tuntut sebagai bisa serba bisa dan serba IT dan serba bahasa asing. Otomatis kan di IT itu nggak cuma di bahasa Indonesia doang kan, pasti ada bahasa-bahasa asing yang itu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Tuh, karena saya yakin kalau orangnya gaptek di suatu perusahaan, orang-orang yang gaptek akan menghambat perusahaan itu sendiri untuk berkembang, untuk maju akan susah sekali. Karena ya mau gimana lagi, karena orang sekarang itu semuanya serba IT, semuanya serba IT, nggak ada yang nggak IT, dan IT itu base-nya semua bahasa asing. Ya ada beberapa bahasa yang lokal, cuma base dari IT itu semuanya bahasa asing. Jadi mau nggak mau kita harus bisa seperti itu. Nggak perlu mahir, nggak, syukur-syukur mahir nggak apa-apa, tapi yang penting bisa mengikuti. Nah, terus kan kadang ada beberapa pegawai tuh yang ya umurnya udah tua kayak gitu, yang mungkin dia gaptek sekali atau bahkan mengoperasikan laptop aja kayaknya kurang mahir. Nah, kalau kayak gitu gimana? Apa harus diajarin sampai bisa? Apakah ya sudah kita harus tetap kalau misalnya dia seperti itu kita yang membantu dia terus apa gimana? Kalau menurut saya tetap harus belajar, karena belajar itu tidak ada kaitannya dengan umur atau usia. Ya selama masih dalam lingkup institusi, masih dalam dia sebagai ASN, dia tetap wajib harus mengikuti apa yang alur yang ada di perusahaan. Seperti manapun tetap harus belajar. Ya namanya, intinya aku percaya kalau di umur berapapun sebenarnya kita belajar apapun itu bisa, asalkan mau dan ada niat pasti bisa. Terakhir nih Mas, menurut aku yang enggak sih, menurut aku kayak penting juga networking. Networking seperti apa sih? Sama entrepreneurship.
networking dan entrepreneurship menurut saya justru yang paling penting untuk zaman sekarang. Itu yang poin yang paling penting untuk zaman sekarang, bukan cuma untuk istilahnya bertahan di suatu pekerjaan, tapi untuk bertahan hidup pun kita perlu networking. Networking itu adalah aset yang lebih dari harta, lebih dari apapun sekarang, karena networking itu kan salah satu cikal bakal kita untuk memulai sesuatu. Kayak misalnya nih, kita sebagai manusia kan dikodratkan tidak bisa hidup sendiri. Kita itu makhluk sosial. Jadi kalau networking kita bagus, secara sosial kita bagus, mau ada apapun atau mau ada pekerjaan apapun atau mau mencari bantuan apapun atau mencari istilahnya kita butuh bantuan apapun, kalau networking kita kuat dan bagus pasti sangat mudah sekali. Nah, itu adalah hubungannya sama entrepreneurship adalah ya pasti berhubungan dong. Kalau entrepreneurship kan cikal bukannya hak unsur utama dari entrepreneurship kan kita nih kalau secara awam kan kita jadi apa ya istilahnya berbisnis ya kayak gitulah intinya kayak gitu. Berbisnis tanpa ada networking. Nah, kalau networking kita nggak kuat, lah kita mau nyari supplier di mana? Kalau kita mencari pembeli di mana? Kita mau mencari distributor di mana? Tapi selama kayak networkingnya kuat, mau tidak entrepreneurship pun hidup kita akan enak. Bisa ada sakit ada yang nolongi, ada minta bantuan, misal servis motor, ada teman kita yang bisa dan sebagainya. Itu penting sekali dan itu aset yang lebih dari harta. Kayak gitu. Nah, Mas, dari beberapa poin tadi yang habis kita kupas, habis kita bahas nih, kesimpulannya sebenarnya apa sih? Ya, kesimpulannya namanya smart itu ya. Smart itu kan melakukan sesuatu atau beraktivitas atau mungkin kalau konteksnya bekerja ya bekerja itu dengan cara yang efektif, efisien, sesuai target, mengerjakan pekerjaan semudah mungkin, tapi outputnya sama syukur-syukur lebih. Itu namanya orang smart itu seperti itu. Lah, mungkin poin-poin yang bisa mendukung adalah yang disebutkan tadi. Contohnya, orang smart itu harus berintegritas, pasti. Orang smart itu harus paham IT, ya pasti harus kayak gitu. Orang smart itu harus bisa bahasa asing. Nah, itu poin-poin yang harus mendukung agar kita tuh bisa kerja smart. Dan orang smart punya networking yang gede, yang kuat, seperti itu. Jadi intinya dari semua itu ya itu tadi, dengan poin-poin yang disebutkan tadi, kita itu sebagai seorang ASN kita akan lebih mudah dalam mencapai target-target pekerjaan kita, dalam mencapai dalam berinovasi itu akan lebih mudah jika poin-poin itu kita terapkan dengan baik, seperti itu kesimpulannya. Menurut aku dari 8 poin prinsip tadi tuh emang saling berhubungan, berkesinambungan gitu yang emang harus dimiliki ASN agar ASN itu dapat dikatakan ASN yang smart gitu. Menurut aku cukup Mas ya kita bahas ASN smartnya. Terima kasih buat waktunya. Selamat menjalankan aktivitas Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.